semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamen Dikdasmen, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sungguh ironis dan memalukan ya, Rismond Sianipar bersama dengan Roy Panci yang belakangan ini sangat giat memburu ijazah Gibran Rakabuming Raka ataupun Pak Jokowi, kini tampak kehilangan kendali sahabat. Setelah gagal membuktikan apapun di publik, kini dia marah besar hanya karena tidak diterima oleh Wakil Menteri Dikdasmen saat mencoba memaksa klarifikasi terkait soal ijazah Gibran. Dan yang lebih menggelikan menurut saya, setelah amarahnya memuncak, Rismo malah menyerukan agar seluruh relawannya turun ke jalan melakukan demo menekan Kementerian Dikdasmen. Bahkan ia mencoba menarik kembali sejumlah jenderal purnawirawan pecatang yang dulu sempat ikut menggaungkan wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini masih perjuangan hukum atau sudah berubah jadi aksi politik putus asa. Nah, seperti apa video singkatnya? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Dayat ya. Tapi apa yang terjadi ya, sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR, ya, dan kami sempat akan langsung keluar lagi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, maaf, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPD sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismond. Saya kira kemarahan Rismond dan Roy Suryo ini adalah merupakan kemarahan atau ledakan frustasi sahabat. Mereka datang ke kementerian berharap bisa menemukan celah baru untuk mengguncang legitimasi Gibran. Namun yang mereka temui justru tembok hukum dan prosedur. Karena faktanya ijazah Gibran sah dan legal, sudah diverifikasi oleh lembaga pendidikan terkait. Dan tidak ada satupun bukti pelanggaran administratif maupun akademik. Kedatangan mereka membawa opini, dan itulah gaya yang selalu dipertontonkan, bukan bukti. Mereka menuntut klarifikasi tapi menolak mendengar fakta. Dan ketika tidak dilayani, ya mereka menuding pemerintah anti kritik. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah negara menolak ditarik ke dalam drama murahan yang dimainkan oleh para kucing pemburu ijazah palsu ini. Dan ketika argumennya lemah, biasanya suara dibesarkan, dan itu pula yang kini dilakukan oleh Rismond dan Roy Suryo. Setelah gagal lewat jalur akademik, mereka mencoba menggiring isu ini ke jalanan. Rismond menyuruhkan agar relawannya turun demo, seolah ada gelombang besar rakyat yang siap mendukungnya. Padahal realitanya jauh berbeda. Di media sosial saja justru gelombang kritik datang bertubi-tubi. Netizen bahkan menyindir kalau yakin benar, kenapa tidak ajukan bukti ke pengadilan, malah ajak demo. Ini kan satu upaya framingan yang mencoba mereka lakukan, seolah-olah bahwa pihak kementerian ini ada main mata dengan Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan langkah mengajak para jenderal purnawirawan untuk ikut tekan Kemendikdasmen memperlihatkan betapa isu ini sudah kehilangan arah. Jadi dari gugatan akademik berubah jadi agitasi politik, dan dari klarifikasi ilmiah berubah jadi orasi jalanan. Betapa kurang ajarnya mereka. Nah, kita kembali bahwa apa yang kita saksikan ini adalah merupakan pola lama yang berulang. Dulu isu ijazah Jokowi juga dimainkan dengan pola serupa. Pertama melakukan tuduhan tanpa bukti, kemudian membuat narasi fitnah, lalu menekan lembaga negara agar menanggapi kebohongan itu seolah fakta. Dan kini pola itu diterapkan lagi kepada Gibran sahabat. Hanya aktornya yang berganti. Tapi sekali lagi skenario-nya tetap sama, dan sayangnya publik sudah tidak mau lagi tertipu. Netizen semakin cerdas, mereka tahu ini bukan soal ijazah. Ini soal upaya sistematis untuk mendelegitimasi figur muda yang kini menjadi simbol keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Dan anehnya, setiap kali logika hukum gagal, mereka beralih ke drama emosional. Setiap kali bukti tak ditemukan, mereka memanggil massa untuk menekan lembaga negara. Tapi strategi itu kini berbalik arah, justru mempermalukan diri sendiri di publik. Nah, kalau kita perhatikan sikap pemerintah dan tim hukum Gibran, saya kira jelas ya. Dia sangat tenang dan tegak, tidak perlu menanggapi provokasi emosional. Hukum sudah berbicara dan fakta jelas ada. Dan saya pikir Wamendikdasmen pun ketika dia tidak menemui panci, ini adalah merupakan sikap profesional. Artinya menolak tekanan politik yang tidak relevan dengan tugas institusional, sekalipun alasannya bahwa ada rapat di DPR RI. Tapi inilah bukti bahwa negara tidak tunduk pada tekanan opini, melainkan berdiri di atas prosedur dan data sahabat. Gibran sendiri tidak bereaksi keras, ia memilih diam, fokus bekerja dan menyerahkan semuanya kepada mekanisme hukum. Dan sikap ini jauh lebih elegan dibanding mereka yang berteriak tanpa arah. Lihat saja mukanya Rismond dan Roy Suryo, bagaimana ketika dia berteriak. Dan menurut hemat saya, apa yang terjadi dengan Rismond dan Roy Suryo atau Roy Panci hari ini, sekali lagi ini hanyalah cerminan dari kekalahan narasi. Jadi memang ketika fitnah tak lagi dipercaya dan publik mulai jenuh, mereka hanya bisa menjerit agar tetap diperhatikan. Tapi saya yakin publik ini sudah semakin dewasa. Mereka tahu membedakan antara kritik yang berlandaskan data dan amarah yang lahir dari dendam politik dan kebencian. Rismond dan Roy boleh marah sahabat ya, boleh demo, boleh berteriak, tapi yakinlah bahwa fakta tidak akan berubah. Jasa Gibran sah dan fitnah tidak akan pernah menjadi kebenaran. Itu harus dibawa baik-baik. Saya kira demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.